Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi kullihi wa azwajihi wa auladihi kiram. Jami'a malaika min al-masyriqi ila al-maghribi barriha wa bariha masyhuriha wa masturiha aina makanu. صاحب هذا الكتاب ومن شرحه ولكل نية صالحة وعلى ما نوى به سلفنا الصالحون. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. صدق الله العظيم. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa mawalahu ba'dah amma ba'dah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi ala kulli hal. Alhamdulillahi alladhi faddalana ala jami'il alam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allah subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiat, nikmat masih bisa ditakdirkan tetap mencari ilmu dalam kondisi apapun. Semoga ini menjadi tanda dari Allah bahwa kita akan dikehendaki menjadi manusia yang lebih baik. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "May yuridillahu bi khairan yufaqqihhu fid din." Siapa orang yang dikehendaki oleh Allah menjadi baik, maka tanda-tandanya adalah dia hasrat mencari ilmu-ilmu yang mengenalkan dirinya kepada Allah. Rasa ingin mencari ilmu yang membuat kenal kepada Allah itulah sebenarnya itu menjadi tanda dari Allah kalau orang tersebut dikehendaki menjadi lebih baik, menjadi lebih baik, menjadi lebih baik, puncaknya sampai husnul khotimah. Amin Allahumma amin. Kita akan lanjutkan. Terakhir kita membahas pengenalan kita kepada Allah melalui Asmaul Husna. Terakhir kemarin apa? Al-Jabbar. Nah, terakhir Al-Jabbar, Al-Aziz sebelum umrah kemarin itu. Terus umrah, terus Al-Jabbar, ini Al-Mutakabbir.
Huwallahu alladzi la ilaha illa huwal malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbar, terus al mutakabbir. Kali ini kita bersama-sama akan mengupas lafaz al mutakabbir. Ada makna apa? Ada sifat Allah yang bagaimana yang bisa kita semakin dekat, semakin mengenal, semakin mengerti, semakin yakin kepada Allah melalui jalur asma Allah, yakni Al-Mutakabbir. Yang arti sebenarnya sing paling gampang bila diterjemahkan bahasa Indonesia itu sombong. Apa? Sombong. Jadi kalau ditanya sombong itu baik atau buruk? Baik atau buruk, Pak? Sombong. Buruk. Sombong itu baik kalau bagi Allah. Ya. Jadi sombong itu baik atau buruk? Baik. Buruk kalau bagi makhluk. Nah, gitu ya. Kenapa bisa demikian? Ini saya bacakan kitabnya. Kitab ini nama kitabnya Syarah Asmaul Husna li Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi. Ini dulunya adalah gurunya guru di Al-Azhar. Al-Azhar di Mesir. Ini disebutkan, ngurutkannya begini. Fannasu sawawiyatun. Manusia itu memiliki level yang sama. Kalau terjadi perbeda-bedaan derajat di antara para manusia, ada kaya, ada miskin, ada ganteng, ada kurang ganteng, ada wagu, ada jelek, ada cantik, ada tidak cantik, ada bagus, ada tidak bagus, ada sehat, ada tidak sehat, ada putih, ada hitam. Mau perbedaan seperti apapun, setinggi apapun, kalau ada orang ganteng, sugih, wambah pinter pisan, maka ketahuilah la yakhruju ahadan an kaunihi insanan, tetap jadi manusia, tidak pernah akan keluar dari grade status manusia. Mbok sak hebate kaya ngopo ya, ada orang yang cantik banget sampai kata orang dia itu layak sombong gitu lah ya. Karena sak nglirik-nglirike wong seneng gitu. Tapi bagaimanapun dia tetap manusia. Nek ngising ya tetap kuning. Kaken kuban ya tetap hijau. Alias tidak pernah akan keluar dari status manusia. Ada orang kaya. Kaya banget, sing sugih. Sekarang dikenal dengan namanya apa? Crazy Rich ya. Bener ya bahasa. Wis pokoke saking sugih. Sampai orang mau meh tuku mobil, pabrik mobil dituku. Mau dia pabrik mobil bisa dia membeli, statusnya masih manusia. Dan ketika statusnya masih manusia, jelas dia pasti dalam kuasa pihak lain, tidak mungkin tidak. Mbok paribasane presiden nek motong rambut tetap dikuasai tukang cukur. Bener. Wong mbok paribasane duwe pabrik mobil sing pol gedene. Kalau dia sakit gigi, bisa enggak membeli sehat? Tidak bisa. Paling mendatangkan dokter spesial. Kalau takdirnya sakit gigi itu 5 hari, ya tetap 5 hari. Dia masih manusia.
Pun. Maka li'annau ikhtilafun la fadla lana fihi. Dari satulah mau manusia sehebat apapun tetap dia tetap manusia. Kalau dalam bahasa Al-Quran ada bahasa nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajat. Gitu ya, ngapal Quran itu. Ya, manusia itu diunggulkan satu di antara yang lain. Ini lebih unggul, ini lebih unggul, lebih unggul. Mau lebih unggul seperti apapun, statusnya tetap manusia. Nek wayai mati mesti mati. Ana wong sak jaduke kaya tembak ora apa-apa, dibedil ora apa-apa, dibom ndak masalah. Tapi wayai mati mungkin harinya gara-gara nyamuk ya bisa mati. Fala fadla lana idzan fi dzalik. Kalau sudah demikian manusia masih tetap manusia, mau sehebat apapun, ana wong wedas angop tok 1 miliar, 1 miliar, tanda tangan 1 triliun. Tapi bebelen ya, ora iso ngising, tetep bingung. Ya, insyaallah. Mau menyombongkan orang secantik apapun, tetap kejeblugan gas, rampung urusan. Wala yadhunnu ahadan an hadzat tafawut, dan jangan kau pernah menyangka grade perbedaan level antar satu dengan yang lain ini adalah tanpa adanya campur tangan Allah. Jangan pernah menyangka adanya orang yang kaya, yang miskin, itu semuanya ma'al adalil ilahi. Itu sudah melalui keadilan Allah. Ya karepe mono. Setiap kita ini pasti pengen kaya, betul ya. Tapi bayangke nek kabeh wong sugih, terus sing dadi karyawan sapa? Sing ngangkuti barang siapa? Ya. Maka ada yang kaya, ada yang cukup, ada yang jadi karyawan, ada yang jadi pengusaha. Itu ma'al adlil ilahi. Itu sudah melalui keadilan Allah. Terus begini, waman yadhunnu dzalik fa innana naqulu lahu. Kalau ada orang menyangka bahwa ada manusia yang menguasai dan ada manusia yang dikuasai, maka innaka fahimtal ayat fahman khata'an. Itu adalah pemahaman yang keliru. Kenapa? Karena manusia itu bukan menguasai dan dikuasai. Sepanjang masih manusia adalah dikuasai dan dikuasai. Itu saya sudah sampaikan. Ono rojo sing pol hebate. Nek lara weteng tetap butuh dokter. Dia berarti bukan menguasai, tetap dalam kuasa. Hakikatnya dokter, syariatnya dokter, tapi secara hakikat sebenarnya Allah sedang mengatakan bahwa kau tetap dalam kuasaku. Tak gawe loro seleren. Ada orang kaya luar biasa, kebakaran selesai. Kok kita belum bicara masalah sombong lah ini? Dari situlah tafawud darajat, perbedaan antar makhluk satu sama lain itu masih dalam koridor manusia, tidak pernah akan keluar dari koridor manusia. Itu yang pertama. Kemudian yang nomor 2 adalah
Setiap perbedaan itu pasti atas keadilan Allah, tadi sudah saya sampaikan. Faidan kanat tafawud bainal khalq, perbedaan antara manusia itu, ini diulang dikit lagi, pasti satu karena kehendak Allah, nomor dua kehendaknya karena hikmah. Lah kalau sudah demikian, wa may yatasawwar dzalika fa huwa mutakabbir wa laysa lana fihi fadlun fa innahu la yasihu ay yatasawwara ahadana annahu akbar min akhihi. Dari pemahaman setiap kita ini pasti dalam kuasa Allah. Hanya misalkan yang jadi bos gitu ya, menurut dia berkuasa. Tapi umpamanya karyawannya mutung kabeh dhewe wis ora di sapa-sapa. Sebenarnya pada saat karyawan mutung semua itu, Allah sedang menunjukkan kau itu dikuasai bukan menguasai. Kau itu tetap dikuasai. Lah, lalu betapa kelirunya kalau manusia masih manusia dan dia masih dalam kuasa Allah, hanya kadang lewat yang lain itu, kemudian dia merasa sombong. Lah, pertanyaan berikutnya, lalu siapakah yang tidak dikuasai? Yang dia bebas, tidak dikuasai oleh siapapun. Dia itu tinggi dan tidak ada yang di atasnya. Dia itu dibutuhkan dan tidak butuh kepada apapun dan siapapun. Itulah Allah yang maha sombong. Nah, baru Allah yang maha sombong. Itu tadi ini Syekh Mutawalli As-Sa'rawi cara menerangkannya dari bawah. Agak beda dengan kitab kemarin. Kalau kitab kemarin saya baca syarah Asmaul Husna milik yang lain. Oh, berarti apa itu makna sombong? Makna sombong itu tadi itu menguasai tanpa sedikit pun dikuasai. Tinggi tanpa ada yang di atasnya. Dibutuhkan dan semua yang selain dia adalah membutuhkan dia. Nah, itu namanya Allahul Mutakabbir. Allah yang maha layak Nah, itu sombong itu. Lalu kemudian di sini disebutkan pula Qala jalla wa ala fi hadisil qudsi, dalam hadis qudsi disebutkan al-kibriya uridai, kesombonganku adalah rida. Rida niku napa? Rida jarit. Rida itu pakaian kebesaran. Kesombongan adalah pakaian kebesaran, atau sebenarnya yang dimaksud rida adalah sifat. Sombong itu adalah diriku, kata Allah. Wal 'azamatu izari, dan keagungan itu adalah pakaianku. Faman naza'ani wahidan minhuma, siapapun yang mengambil, merasa, meyakini, menyerobot kesombonganku sedikit saja, kata Allah, alqaituhu finnar, aku tak lebokin neraka bisa. Sekarang saya mulai kisah. Karena sombong itu sifatnya milik Allah, dan manusia itu tidak boleh merasa lebih dari yang lain, sebab dia pasti dalam kuasa Allah. Dia bisa sakit sehingga butuh hamba Allah yang lain. Sebenarnya bukan butuh hamba Allah yang lain, butuh Allah yang maha menyehatkan. Cuman lantaran hamba yang lain bernama dokter. Saat dia bangkrut, manusia bangkrut, itu pasti butuh Allah untuk membuat ia bangkit. Ketika dia meraung memohon kepada Allah, Allah bisa kirimkan siapapun. Pada intinya manusia itu tidak boleh sombong. Kalau sampai ada manusia sombong, maka bahasa di sini alqaituhu finnar, maka aku akan masukkan dia di neraka. Narud dunya wa narul akhirah, baik neraka dunia sekaligus neraka akhirat. Insyaallah. Ini berat ini. Kita ini untuk tidak merasa lebih dari yang lain, angel ini.
Maka ada pentingnya kita ini loro. Loro itu penting. Fir'aun itu orang yang tidak pernah sakit. Nek gelut menangan. Fir'aun. Nah, saya pernah ke museum Fir'aun di Mesir. Pada saat di sana itu guide-nya cerita begitu. Fir'aun itu kenapa dia sampai mengaku Tuhan? Kalau gelut menangan, semua orang tunduk, ya, tidak pernah sakit, tidak pernah tidak diiyakan setiap keinginannya. Dia mau siapapun, dia bisa membunuhnya sesuka-sukanya. Dia mau bisa menikah dengan siapapun. Dia sama sekali tidak pernah sakit. Dia sama sekali tidak pernah susah. Karena kalau susah langsung dia mencari pelampiasan. Sampai kemudian dia itu mengatakan ana rabbukumul a'la. Aku adalah Tuhanmu. Nah, kalau sudah seperti itu bahaya. Kemarin kita ngaji di zaman Bani Israel, ada seorang raja muda, ya kan? Raja muda. Dia itu hidup tidak merasakan nikmatnya hidup, lalu minta saran, oh gini aja, kau datangkan para ulama, para orang-orang soleh, kumpulkan, habis itu minta saran ke sana, minta nasihat pada para ulama, minta nasihat kepada para orang soleh. Jawabannya adalah disuruh menjalankan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah. Habis itu menjadi raja terus sampai berapa tahun? 400 tahun. Habis itu datang iblis. Iblis bilang begini. Begitu datang, iblisnya datang, ini raja bilang, "Man anta? Siapa kau?" "Aku adalah iblis." "Terus siapa kamu?" "Aku adalah manusia." "Bukan. Kamu itu bukan manusia. Kalau kamu manusia, kamu pasti sudah mati. Kau itu jadi raja 400 tahun. Tak tergantikan. Semuanya makmur. Kalau engkau memang manusia, harusnya kau sudah mati." Mikir. Maka fa'alqallahu syai'un fi qalbi. Allah menaruh sesuatu. Begitu orang tersebut muni, iya ya. Ketoke aku ki ora mungkin nek ora wong hebat. Bahkan mungkin ini saya bukan manusia. Liyane koncoku wis mati kabeh, aku ijik dadi raja. Begitu merasa sedikit saja, maka fa'ahallahu ila nabiyyi zamanihi. Allah mewahyukan pada nabi zaman itu. Datang ya, kepada raja tersebut, "Hai raja, kau jangan seperti itu." Malah enggak, saya ini ketoke memang hebat. Dia malah naik di atas mimbar mengucapkan kata-kata, "Ayuhan nas, innani, sesungguhnya saya ini merahasiakan sesuatu di depan kalian. Aku merahasiakan rahasia ini telah lama. Kalian sudah tahu aku menjadi raja sudah berapa tahun, sudah berapa generasi. Kini saatnya saya membuka rahasia itu, bahwasanya saya ini sebenarnya bukan manusia. Saya ini adalah Tuhan." Begitu bilang seperti itu, ya kan? Nabi mengingatkan, Nabi zaman itu mengingat, jangan kau sombong. Kalau engkau sampai sombong, akan diturunkan seorang yang zalim yang akan menghancurkanmu. Namanya Bukhtanasor. Begitu dia seperti itu, langsung kerajaan itu dihabisi, diserang, diluluh lantahkan oleh raja yang zalim namanya Bukhtanasor. Dan kisah itu kan sebenarnya kisah ya sejarah, ya sekaligus ilustratif. Begitu ada merasa hebat di dalam diri, ada merasa diri kita lebih dibanding yang lain, pokoknya tunggu saatnya akan ada yang diguncang dari kita. Entah itu harta,
entah itu keluarga, entah itu ilmu dan sebagainya, akan ada yang dipecah. Penulis kitab ini, Syekh Mutawalli Sa'rawi, ini saya punya teman yang sering dipanggil sama muridnya Syekh Mutawalli Sa'rawi yang sekarang masih hidup, ini Syekh Ali Jum'ah di Mesir. Syekh Ali Jum'ah itu walaupun dia sudah menjadi Grandmaster Al-Azhar, dia Al-Hafidh, hafal ribuan hadis, tapi masih seneng ngepel masjid, itu masih seneng. Kenapa masih seneng ngepel masjid? Kata beliau, aku urung apa-apa. Syekh Mutawalli As-Sa'rawi, gurunya para guru, menulis kitab ini. Dia itu satu ketika datang ke sebuah desa, disanjung-sanjung, dimuliakan, seret dilungguh ke, wah, menjadi sanjungan banyak orang karena fatwanya ditunggu, doanya mustajab dan sebagainya. Tiba-tiba Syekh Mutawalli Sa'rawi itu izin. Sebentar, saya izin keluar. Begitu keluar dia nyari WC. WC apa? WC umum. Dia lepas itu baju kemuliaan, tiba-tiba lagi ngosoki WC. Ngosoki WC. Wah, habis ngosoki WC kan terus konangan. Ya, konangan. Ditanya sama murid, "Loh ya Allah, kenapa kau ini ya ngosoki WC?" Saya baru saja disanjung seperti itu. Saya khawatir kalau saya tidak kuat. Saya ini adalah hamba. Saya ini juga mengeluarkan apa yang mereka keluarkan, sehingga saya butuh menghancurkan kesombongan saya. Kalau Anda masih ragu, saya kasih cerita lagi. Jenengan tahu Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Sayyidina siapa? Umar radhiyallahu. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu itu ada beberapa cerita. Cerita yang pertama, Sayyidina Umar radhiyallahu anhu itu adalah salah satu dari sahabat yang dijamin masuk surga. Pak Faiz, umpamanya kita ini termasuk orang yang dijamin masuk surga. Ini kira-kira kita GR atau gaya, Pak? Ustaz Falah. Kalau kita ini termasuk orang yang dijamin masuk surga, jelas mlebu surga kaya dene sahabat Umar, Abu Bakar dan sebagainya. Kira-kira kita gimana? Gaya ndak? Wah, segaya. Nek cara aku ora gaya. Yes, paling kemelintri. Sama ya, sombong. Lah, Sayyidina Umar orang yang sudah dijamin masuk surga. Itu satu ketika dia membawa gerebo itu corong ini ember lah ya, ember keliling Madinah membawa air. Sampai ada anak muda bilang demikian, "Ya Amirul Mukminin, fi ain dhahabta?" Kau mau kemana wahai Amirul Mukminin? Terus apa yang kau bawa? Air. Apa isi air? Lah, mau kemana mau buat? Aku tidak butuh ember ini, aku tidak butuh air ini, aku juga sedang tidak kemana-mana. Lalu ngapain seperti itu? Beliau jawab, aku sedang menghancurkan hawa nafsuku yang sudah biasa dihormati oleh para kaisar-kaisar Romawi. Saya takut pada saat mereka memuji, lalu muncul dalam hatiku merasa lebih. Ini bahaya, maka saya butuh muter-muter gawe ember. Sallallahu alaihi wasallam. Memang bahaya kalau di dalam hati ini sudah mulai ada merasa lebih. Oh bahaya, merasa berkelas. Oh bahaya. Insyaallah. Sayyidina Umar itu pada saat ke Palestina mau membuka Masjidil Aqsa. Setelah Masjidil Aqsa ditaklukkan, beliau itu naik unta dengan baju 19 tembelan. Bajunya berapa? 19. Padahal Amirul Mukminin, secara ini ya presiden lah. Sama pembantunya, namanya Salim. Siapa nama pembantunya? Salim.
Beliau Amirul Mukminin Umar radhiyallahu an berkata, Salim, kita gantian baca Quran. Kalau aku yang baca, kau yang dengarkan. Kalau kau yang dengarkan, aku yang baca. Aku yang baca, kau yang simak. Aku yang simak, kau yang baca. Caranya adalah kita gantian naik unta ini. Jadi gantian, sak jusan, ya. Siji karo nonton unta karo maca Quran, sing nyimak nang dhuwur atau sebaliknya. Salim itu ya rada isin ya. Tapi wong sing maksa Sayyidina Umar. Lah, pas mendekati Palestina, dilalah jatahnya Salim yang di atas unta, sing nuntun Sayyidina Umar. Kira-kira orang-orang mengira siapa yang khalifah? Salim. Allah. Ketika ditanya kenapa seperti itu, lagi-lagi sama. Saya sedang menghancurkan hawa nafsu diriku. Aku khawatir bila semua orang menjunjungku. Pernah beliau naik ke atas mimbar. Beliau itu tiba-tiba menegaskan, Ana Abdullah, aku adalah hamba Allah. Aku adalah penggembala kambing sampai hari ini. Habis itu turun. Kata Hudzaifah al-Yamani, Ya Amirul Mukminin, engkau ini Amirul Mukminin, kok masih status sebagai tukang gembala kambing kok masih kau sebut-sebutkan? Kami tambah kagum. Itu mau dijewer itu. Saya ini sedang menghancurkan sombongku, malah kok puji maneh, angel ngono. Masyaallah. Baik, saya akan lanjutkan. Memang apa sih bahayanya kalau sampai merasa lebih dibanding yang lain? Apa sih bahayanya? Sampai orang-orang soleh itu takut banget, sehingga ketakutannya merasa lebih itu sampai dibentukkan dalam ngosei WC, nuntun apa tadi? Nuntun onto gawe beda macam-macam. Kenapa sampai itu dilakukan? Apa bahaya dengan sebuah kesombongan? Kalau masalah akhirat jelas, Pak. Ya. La yadkhulul jannata, tidak pernah akan masuk surga orang yang di hatinya ada mithqala dzarratin minal kibri, sebiji sawi atau sebiji atom dari kesombongan. Tidak pernah akan masuk surga. Itu akhirat. Terus dunia gimana? Nabi Isa alaihissalam punya murid-murid Nabi Isa alaihissalam itu dikenal dengan hawariyin atau hawariyun. Nabi Isa bersama, ada yang meriwayatkan 12 murid soleh, ada yang meriwayatkan 1 murid. Yes, kita pakai yang 1 gitu aja lah. Jalan Nabi Isa alaihissalam sama hawariyin soleh lagi berjalan seperti itu, tengah malam tiba-tiba ada orang yang baru saja melakukan maksiat, seorang preman yang setiap hari menghabiskan waktunya buat berbuat dosa. Nabi Isa lewat, hatinya tergetar, ya Allah, itu Nabi Isa sama muridnya yang soleh. Masa hidup saya mau saya habiskan buat maksiat? Enggak, saya mau ikut beliau-beliau aja, buntuti di belakang. Tertulis dalam Ma'arifus Sadat kisah ini, buntuti ke belakang. Buntuti ke belakang, izin mau ikut, mau jadi murid. Nabi Isa mengizinkan. Maka Nabi Isa terus kemudian hawariyin yang soleh, muridnya Nabi Isa yang soleh, sama preman yang baru saja melakukan apa? Dosa. Tiba-tiba hawariyin itu di dalam hatinya bilang begini, bocah tes tobat, tes hijrah bareng karo kene jan ora level, kurang lebih ngono nang ati. Kurang lebih. Sementara si preman tadi itu di dalam hati, ya Allah, saya ini ya Allah
Allah, wong elek ya Allah, di ngapura ya Allah. Saya ini jane ora pantas lungguh bareng, tapi piye maneh nek saya menjauh ya tambah elek nanti saya ya Allah. Saya kepengin baik ya Allah. Fa'auhallahu ila Isa alaihissalam. Seketika Allah memberikan informasi melalui wahyu kepada Nabi Isa alaihissalam. Apa isi wahyunya? Isi wahyunya itu bahwa dua orang yang di belakang beliau itu sedang bertukar derajat. Apa? Bertukar derajat. Hawariyin yang soleh sedang dihapus amal ibadahnya karena kesombongannya, dia diturunkan derajatnya. Sementara preman yang baru saja taubat karena dia merasa rendah, merasa butuh Allah, butuh ampunan Allah, merasa jelek dan sebagainya, sedang dihapus dosa-dosanya. Jadi iki jatuh sing munggah. Maka Pak, setelah kita ngaji seperti ini, satu ketika kok rumongso lebih, segera buang. Embuh piye carane? Embuh bicara. Paling bahaya nih, dialem itu paling bahaya. Masya Allah. Dan diralah orang seperti kita ini, dialem itu seneng ya. Pak, masjid ini orang ono sampeyan kejar sepi Pak. Ya ngomong, ketoke iya sih ngomong. Ya Allah. Insya Allah. Kenapa kita tidak boleh? Jawabannya karena sombong itu sifatnya siapa? Allah. Lu kok diserobot oleh kita? Allah yang tidak ridha, Allah yang murka. Lah sampai Allah murka, habis kita. Sufyan Ats-Tsauri mengatakan, kalau ada orang berdosa karena hawa nafsu, mudah diampuni oleh Allah. Tapi kalau ada orang berdosa karena kesombongan, sulit diampuni oleh Allah. Ala tandur, kata Sufyan Ats-Tsauri, ala tandur, apakah engkau tidak melihat? Ada hamba Allah yang sampai hari ini belum diampuni karena dosanya. Dan apakah engkau tidak melihat? Ada hamba Allah yang begitu melakukan dosa diampuni oleh Allah. Siapa itu? Adam dan iblis. Adam itu alaihissalam melakukan dosa karena hawa nafsu, kepingin banget dengan buah khuldi. Sedangkan iblis itu juga melakukan dosa bernama apa? Rumongso hebat, ora gelem sujud karo malaikat. Ya kan gitu. Sujud penghormatan dakwah. Maka sampai hari ini iblis belum diampuni. Jadi bagaimana penerapan kesehariannya? Penerapan kesehariannya ngeten. Coba jenengan bareng-bareng saya ajak mikir. Ada orang sama-sama dua, sama-sama tidak sholat. Kalau dikatakan dosa, sama-sama dosa. Terus kemudian ketika kita tanya, ngopo Pak atau Mas, wira sholat ngopo? Sing satu dia jawab. Misalkan si A dia jawab, ya Allah, Pak, aku jane pengen sholat, tapi piye maneh? Rasane iki lho, abot bang. Yo ning masjid pen rada enak. Apa maneh ning masjid? Nih, jane yo pengen banget. Tungak-tungak. Sesuk aku diajak wis aku dijewer wis lah. Aku itu pengen banget sing jenengane subuhan. Tapi angger tangi jam 7 lah. Aku jadi jengkel. Satu bilang begitu. Yang satu sama tidak sholat. Sama tidak. Kemudian kita tanya, Mas, kenapa saya tidak sholat? Sholat ora sholat, kere wae. Nggih apa sholat barang. Jajal angker orang sholat Gusti Allah rasake, malah ngomong ngono. Saya tak tanya, sama-sama tidak sholat. Ini kira-kira dosanya sama atau beda? Beda jauh.
Maka kalau toh satu ketika kita berdosa, sertailah dengan penyesalan. Walaupun sesuk dilakoni maneh, tobat maneh. Sampai tobatnya menjadi lebih banyak dari dosanya, kan gitu toh. Dosa tobat. Misalkan ya, ini sehari kita melakukan dosa awalnya adalah 8, tobatnya 2. Lama-lama dosanya yang menjadi 5, tobatnya 5. Berikutnya tambah tua, dosane 4, tobatnya 6. Berikutnya dosanya berapa? 2, taubatnya 8. Gitu toh. Berikutnya dosanya 1, taubatnya 9. Terus mati kan rodok luwes kan ngoten. Tidak mungkin kita tidak berdosa, Pak. Tidak mungkin. Nah, disebutkan di dalam hadis qudsi, kalau manusia sudah tidak berdosa, Allah akan ciptakan hamba-hamba yang berdosa biar sifat maghfirah Allah itu berfungsi. Oh. Tapi yo orang kena sembarangan. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Idealnya kan begitu tuh. Lah kalau toh kita melakukan dosa, ayo mbok disertai dosa itu karena hawa nafsu, karena pengin banget, karena orang mampu nek orang lakoni kuwi. Ya ono nyesele, ya ono senenge, ya ono aku beli. Ya ono dadi rumangsa elek. Jangan sampai padha dene nglakoni dosa disertani sombong. Nah ini yang bahaya, sulit diampuni oleh Allah. Berapa menit lagi, Zan? Masih berapa? Berapa menit? 5. Ya, habis. Bismillahirrahmanirrahim. Penutup. Ya intinya begitulah. Sombong itu hanya milik siapa? Allah. Lebih itu hanya milik Allah. Yang tidak butuh apa-apa, yang tidak butuh siapa-siapa, yang setiap apa-apa dan siapa-siapa justru butuh Allah. Orang sakit butuh Allah untuk sembuh. Orang berdoa butuh Allah untuk mustajab. Tapi yang selain Allah itu lemah. Mau sehebat apapun pasti ada titik lemahnya. Jangan datang ke sini orang sing ketek sugih ra karuan. Terus begitu kenal akrab sedino rong dino kolak curhat. Aku mumet, Pak. Aku kira golek duit gampang, Pak. Tapi bojoku ya Allah. Dino-dino mung maitu tok lah. Karyawane 2.000, Pak, raja. Karo bojone kalah. Nang jaba kayane singa, tekan ngomah kucing tekan. Pokoknya selalu ada titik lemah. Ono wong wedok sing pol ideale. Belum tentu. Dia kadang diingatkan tentang sesuatu masa lalu dikit aja sudah langsung nangis-nangis. Itulah manusia. Selalu ada titik lemah. Apa nek manusa wis sugih, gua-gua, ganteng, pinter, terus nek ngising dadi ngising emas kan orang itu tak. Pokoknya ingat-ingat itu terus. Kita ini tetap manusia yang selalu butuh Allah. Yang selalu butuh Allah. Bukan butuh dokter, Pak. Bukan butuh pelanggan, bukan butuh pembeli, bukan butuh siapa-siapa, butuh Allah. Pelanggan, dokter dan sebagainya itu hanya lantaran. Hanya apa? Lantaran. Menutup ya. Al-insanu kismani. Manusia ini terbagi menjadi 2. Zahiriyun wa batiniyun. Manusia secara zahir dan manusia secara batin. Al-zahir yukhalitu bil khalqi. Manusia, diri kita secara zahir itu interaksinya dengan makhluk. Wal batin, sedangkan hati yukhalitu bil khaliq. Dia berinteraksi dengan Allah. Gambarannya begini. Saat kita ke pasar, saat kita berdagang, ya, saat kita berdagang, maka ketemu kita itu memang dengan manusia bernama pembeli. Tapi hati kita bukan bertemu dengan pembeli. Hati kita bertemunya dengan Allah yang Maha memberi rezeki. Nek bisa noto sing seperti itu,
ini pembeli jadi beli atau tidak jadi beli, ora pati loro ati. Tidak begitu sakit. Tapi kalau kita meyakini bahwa pembeli ini pemberi rezeki, kok tidak jadi beli, mesti sakit hati, mesti kecewa dan sebagainya. Maka pisahkan. Zahir ini adalah gerakannya gerakan ikhtiar, berketemu dengan makhluk. Hati ini bersibuk dengan Allah yang membagi rezeki, yang menentukan setiap keputusan. Demikian, semoga bermanfaat. Jangan dong pas lagi ngaji seperti ini kok ngelihat saya, wah ketok ikai Ustaz kok ya wis mantep banget, wis tenang banget. Enggak, Pak. Saya juga mumet seperti panjenengan. Saya juga masih ikhtiar. Koyone wis tentrem ya padha dene mumet dhewe. Padha dene menungso, padha dene butuh Gusti Allah. Sama-sama kita tidak punya kemampuan apa-apa, la haula wala quwata illa billah. Kecuali kemampuan itu datang dari siapa? Allah. Al-Fatihah. Bismillah. Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Maulaya shalli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kull. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu أولي من الأول مغتهب يا ربي بالمصطفى واغفر لنا ما مضى يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh.